البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita melanjutkan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan syarah Subul Salam yang ditulis oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala. Masih kita di kitab Thaharah. Di kitab membahas tentang taharah. Ya, di pembahasan bab tentang mandi. Bab yang ke-8, babul ghusli wa hukmul junub. Bab tentang mandi dan hukum junub. Disebutkan pada pertemuan yang telah lewat bahwa seorang apabila dia basah atau wajib mandi. Demikian juga disebutkan bahwa yang wajib di antara mandi adalah mandi karena junub, demikian juga haid, kemudian nifas. Demikian juga terakhir kita sebutkan tentang mandi Jumat yang benar ulama adalah wajib. Dan mandi Jumat bagi orang yang mendatangi sholat Jumat maka hukumnya adalah wajib. Berikutnya hadis yang ke-8 di bab ini, yaitu hadis yang ke-106. Ini akan kita bicarakan tentang permasalahan seseorang ketika junub, mimpi basah atau semisalnya, apakah boleh baca Al-Quran. Ini nanti akan disebutkan permasalahan yang penting, bahkan menyelisih jumhur ulama. Nah, kesimpulan adalah boleh ulama. Walaupun juga andai kita beradab ya ketika dalam keadaan junub, kalau ingin baca Al-Quran ya tidak langsung menyentuhnya. Ulama demikian. Ada permasalahan ini berat karena sebagian ulama mengatakan ijma' tidak boleh orang yang junub itu membaca Al-Quran. Ya disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, ajma'al a'imma ala tahrimi qira'atil Quran di junub. Sepakat para ulama haramnya membaca Al-Quran ketika junub. Ini sesuatu yang berat. Ya nanti kita akan sebutkan hukumnya adalah boleh. Menyelisih ulama-ulama yang banyak sekali. Tapi walaupun tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa Nabi mengharamkan. Hadis-hadis yang disebutkan adalah dhaif. Ulama. Kadang dalam diri kita sendiri merasa berat ketika kemudian menyelisih ulama-ulama yang mulia terdahulu. Ya, tapi tidak ada di situ hadis yang jelas. Bahkan ada di antara ulama yang membuat ya buku khusus tentang masalah ini. Yang kesimpulan adalah boleh orang yang junub baca Al-Quran. Demikian juga orang yang haid. Wan Ali dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sini kesimpulan adalah dhaif. Ya. Di situ ada rawi namanya Abdullah bin Salamah Al-Muradi, dhaifun. Bahkan sebagian ulama mengatakan di sini adalah mungkar. Apa itu hadisnya? Inilah menjadi patokan mereka. Kalau beliau mengatakan kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan makna kana di antara adalah sering yatakarrar minhu fi'luhu, mengulang-ulang perbuatan. Ini kana itu diartikan kebanyakannya itu adalah menunjukkan perbuatan yang sering. Ada juga karena mananya adalah pernah, gitu aja. Adapun di sini disebutkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam seringnya yukri'una Al-Qur'an, membacakan kepada kami Al-Qur'an, malam yakun junuban, selama beliau tidak junub. Ini. Rawal khamsah meriwayatkan ya yang 5, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i dan Imam Ahmad. Wa hadza lafdz Tirmidzi, ini lafaz Imam At-Tirmidzi wa sahu, dan beliau mensahihkan wa sanu Ibnu Hibban. Ibnu Hibban mensahihkan. Ya ini. Maka dari hadis ini bagi yang mengatakan sahih berarti tidak boleh orang junub membaca Al-Qur'an. Tapi sudah kita sebutkan tadi hadisnya adalah dhaif.
Bisa ada lemah. Ya demikian. Maka bagaimana ini hukum membaca Al-Quran untuk junub, demikian juga orang yang haid? Jumhur ulama tidak boleh secara mutlak. Orang junub, haid, nifas. Dengan hadis nanti kita sebutkan. Ya demikian. Demikian juga ada hadis la taqra'ul haid wala junub shay'an al-Qur'an. Tidak boleh membaca, tidak membaca orang yang haid, perempuan haid dan orang yang junub sedikit pun dari Al-Qur'an. Dhaif. Situ ada Ismail bin Ayas. Riwayatnya dari selain Samiyin adalah lemah. Ya demikian. Imam Malik berpendapat untuk orang haid boleh. Karena waktunya kan panjang, takutnya dia itu lupa. Orang yang haid 7 hari tidak mengulang Quran, apalagi dia menghafal Al-Quran umpamanya, ini berat tidak membaca Al-Quran. Kemudian disebutkan Ibnu Abbas mengatakan boleh. Sa'id bin Musayyib juga. Imam Bukhari berpendapat cenderung bahwa itu adalah boleh. Dalilnya apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala quli ahyani. Ini dalil kuat. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berzikir kepada Allah di setiap keadaan beliau. Imam Syaukani juga di Nailul Awtar. Ya demikian mengatakan itu adalah boleh. Wallahu alam yang benar adalah demikian. Walaupun sebagian ulama mengatakan ya sampai mengatakan itu adalah ijma, tidak boleh. Imam As-Sun'ani beliau di 10 salam. Walaupun di akhirnya beliau mengatakan ada yang menguatkan, tapi di situ ada lafaz yang bagus. Bainal lafaz kullaha ikhbar antarki. Semua lafaz yang menyebutkan dalam hadis ini itu kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Yang kita sebutkan juga di sini kan cuma menyebutkan Nabi itu membacakan kepada kami Al-Qur'an selama tidak junub kan gitu. Maka seperti ini cuma kabar saja. Lafaz-lafaz yang disebutkan itu semuanya tidak lebih dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala dalil fit tarki ala hukmi muayyan. Tidak ada dalil meninggalkan atas hukum tertentu. Ya demikian. Sebagaimana lewat hadis Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah di setiap keadaan. Ya. Walakin al-haq annahu la yanhad ala tahrim. Akan tapi yang benar tidak terangkat sampai kemudian dikatakan itu mengharamkan. Bal yatamil annahu tarku dzalika, bahkan ada kemungkinan beliau meninggalkan itu hal janabah keadaan junub lil karaha, karena makruh saja. Au nahwiyah atau yang semisalnya. Ya ini demikian. Imam Sun'ani menyebutkan demikian walaupun nanti beliau akhirnya mengatakan bahwa tetap tidak boleh. Tapi ini lafaz yang bagus. Hadis yang disebutkan ya cuma menyebutkan Nabi meninggalkan, tidak ada kemudian Nabi mengatakan tidak boleh. Nah, demikian. Wallahu alam. Walaupun ada juga yang menyebutkan hadis semakna itu tapi dhaif. Ya, walaupun juga kita ulangi bahwa hendaknya kalau ketika junub seseorang ingin membaca Al-Qur'an umpamanya untuk kemudian apa? Tidak langsung memegangnya atau ingin memindahkan umpamanya tidak langsung memegang dengan menggunakan kain umpamanya. Ya demikian. Ataupun haid, orang haid, orang perempuan haid atau nifas ingin baca Al-Qur'an waktu yang lama kan tidak langsung menyentuhnya. Tapi dengan apa? Menggunakan kain atau mungkin yang lainnya. Ya demikian. Berikutnya hadis yang ke-9. Dan itu hadis yang ke-107. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, di sini semua Imam Muslim. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini permasalahan mandi, kadang permasalahan yang sungkan nanti kita menyebutkan, tapi ini adalah masalah ilmu. Idza atahadukum alahu, apabila salah seorang kalian mendatangi keluarganya, ini suami istri, summa arada ya'uda, kemudian ingin untuk mengulangi yakni jima, bal yatawaddo, maka hendaknya berwudu bainahuma, di antara keduanya, wudu'an dengan wudu. Rawi Muslim, meriwayatkannya Imam Muslim. Jelas ini Sunan Imam Muslim sahih. Kalau Sunan Imam Bukhari atau Muslim tidak perlu dihukumi karena secara umum adalah sahih. Zadal Hakim, Imam Hakim beliau menambahkan, ini dhaif. Ya, syad. Itu aneh. Tambahan ini tambahan yang syad. Aneh, asing. Ya, kenapa disebutkan Muslim bin Ibrahim? Ya. Mereka dari gurunya Syu'bah. Ya, menyelisih teman-temannya.
Yaitu siapa teman-temannya Abu Daud, ya. Yani Abu Daud Tayalisi meriwayatkan tambahan ini. Khalid bin Harits, demikian Yusuf bin Yakub tidak menambahkan kalimat ini. Yani tambahan ini dhaif itu aja. Kenapa sebabnya? Fa'inahu ansyadu lil aud. Maka semuanya wudu itu membuat semangat untuk kembali. Ya, ini dhaif. Tambahan ini dhaif. Jadi bagaimana hukum seseorang berwudu ketika ingin mengulangi jima? Kesimpulan adalah mustahab. Ya, demikian. Di situ ada hadis yang penting sekali. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagai Imam Abu Dawud, ini diingat di sini penting sebagai patokan bahwa wudu itu wajib ketika mau sholat saja. Yang lainnya kalau mau berwudu itu sunnah. Hadis yang penting ini. Hadis Ibnu Abbas sebagai Imam Abu Dawud. Inama umirtu bil wudu idza qumtu ila shalah. Hanyalah aku diperintah untuk wudu ketika aku ingin melakukan sholat, berdiri untuk sholat. Ya itu sudah selesai, ini hadis yang penting. Berarti selain itu adalah apa? Sunnah, bukan wajib. Ya, demikian. Demikian juga mandi di antara dua jima, ya, hukumnya adalah mustahab. Kemudian berikutnya hadis yang ke-10 yang masih berkaitan. Hadis nomor 108. Walil arba'ah, dan disebutkan oleh yang empat, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Nasa'i. Ibnu Hajar sendiri mengatakan di sini ma'lul, berpenyakit, dhaif, hadis dhaif. Ya, mungkar dari sisi Abu Ishaq As-Sabi'i. Dan mereka mengatakan itu adalah waham dia, kerancuan dia. Ya, yang mengatakan adalah Syu'bah, Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya. Selesai. Di sini adalah ya mungkar, dhaif. Sebabnya adalah Abu Ishaq ini waham, rancu. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanam wa huwa junub. Beliau tidur dalam keadaan junub. Wa muhaliyah, dalam keadaan beliau junub. Min ghairi, dengan tanpa ayyamas samaan, menyentuh air. Tanpa wudu, tanpa mandi. Beliau tidur langsung, ya, dalam keadaan beliau junub. Wa ma'lul, dan hadisnya adalah ma'lul, berpenyakit. Hadis yang kita sebutkan. Lalu bagaimana seorang junub kemudian dia tetap tidur, apakah boleh? Kesimpulan adalah boleh. Ya, disunahkan dia memang untuk berwudu. Ya, demikian. Situ ada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sebagai Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayarqutu ahaduna wa huwa junub?" Apakah tidur salah seorang kami dalam keadaan dia junub? Maka Nabi mengatakan, "Na'am, iya, idza tawadda," apabila wudu. Ya. Di sini menunjukkan apa? Menunjukkan sunnah. Ya, demikian. Dan bukan kemudian wajib sama sekali. Jadi hadis tadi kita sebutkan sangat penting. Diperintahkan wudu itu ketika apa? Sholat saja. Kemudian juga disebutkan bahwa perbuatan Nabi SAW yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang dibuat oleh Imam Muslim, ketika waktu itu pernah ditanya ya oleh Abdullah bin Abi Qais, sa'atu Aisyah an Rasulillah kaifa kana yasna' fil janabah, bagaimana Nabi melakukan ketika junub? Akan yaktasil qabla yanam, apakah beliau mandi sebelum tidur? Am yanam qabla yaktasil, atau beliau tidur sebelum mandi? Qalat, kemudian Aisyah mengatakan, kana dzalika qad kana yaf'al. Semua itu Nabi pernah lakukan. Langsung tidur dan ya mandi, demikian juga pernah mandi kemudian tidur. Rubama iktasala fanam, kadang-kadang beliau mandi kemudian tidur. Rubama tawaddu, kadang-kadang beliau tawaddu, berwudu saja. Fanam, kemudian beliau tidur. Kemudian berkata rawi ini, alhamdulillah alladzi ja'ala bil amri sa'ah. Segala puji untuk Allah yang telah menjadikan perkara itu adalah luas. Ini kesimpulannya, boleh langsung tidur tanpa apa? Tanpa berwudu, tanpa mandi. Dan mustahab untuk kemudian dia berwudu dulu. Ya, demikian. Ya, demikian insyaallah kesimpulan dari ini bahwa untuk orang yang dia itu junub boleh membaca Al-Qur'an, wallahualam,
dengan kemudian menggunakan adab ketika membaca Al-Quran. Kemudian juga kalau dia junub, ya disunahkan untuk dia mandi ataupun wudu dulu sebelum tidur. Walaupun boleh langsung tidur. Sampai di sini sudah